Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah membahas terkait dengan memukul dalam pendidikan Islam, di mana syariat kita telah menentukan bahwasanya boleh memukul dalam melaksanakan mendidik anak-anak. Namun tentunya pukul ini bukanlah cara pertama kita lakukannya, tapi dia adalah tahap terakhir, tahap pamungkas, ya, setelah kita melalui tahapan-tahapan. Jadi ketika kita mendidik bukan langsung kita pukul. Ketika kita melihat anak-anak kita ada yang tidak melaksanakan peraturan, atau ketika anak-anak kita melanggar apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya mendidik itu juga merupakan salah satu dakwah, mengajak orang, ya, menuntun seseorang agar dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini, hukum dasarnya dalam berdakwah yaitu dengan hikmah mau'udhah, kemudian juga dengan lemah lembut, apalagi dia adalah anak. Ya, maka untuk anak dan juga untuk yang lain, ya, hukum dasar daripada berdakwah itu harus diiringi dengan kelemah lembutan. Kemudian dengan ucapan-ucapan yang santun, ya. Jika ini tidak membekas, atau jika hal ini tidak membuat anak yang kita didik berubah menjadi baik, maka kita boleh naikkan levelnya dengan ucapan-ucapan tegas, ya, dengan ucapan tegas dan dengan ancaman. Jika dengan ucapan tegas dan dengan ancaman ternyata si anak juga belum berubah, maka kita boleh menggunakan pukulan. Namun perlu kita ketahui, ya, pukul dalam dunia pendidikan Islam itu bukan pukul ketika marahnya seseorang kepada orang lain sehingga pukulan tersebut tak terkontrol. Tapi pukulnya benar-benar pukul untuk mendidik, pukul dengan dasar landasan kasih sayang terhadap anak yang dipukul. Beda halnya ikhwah, kalau kita memukul orang atas dasar kita marah, jengkel, murka dengan dia, dengan kita pukul tapi dasar kita sayang dengan dia, itu hasilnya akan berbeda, ya.
hasilnya akan berbeda. Seorang yang menghukum seseorang dikarenakan marah, dikarenakan jengkel, dikarenakan emosi, itu pukulan-pukulan yang tidak terkontrol kekuatannya. Beda halnya dengan ketika seorang itu memukul tapi dia sayang. Ya, dia memukul ini karena kewajiban dia harus memukul, demikian. Ya, dan dia sayang terhadap orang yang dipukul ini, tapi karena memang dia harus memukul maka dia pukul. Jadi pukul atas dasar pukul dalam mendidik itu pukulan atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar angkara murka. Saya ulangi bahwasanya memukul kita dalam dunia pendidikan Islam yaitu memukul atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar angkara murka, dan hasilnya juga akan berbeda. Ya. Dan hasilnya juga akan berbeda. Ketika kita memukul seorang anak atas dasar kasih sayang, kita akan memukul sekedarnya atau seperlunya. Apabila apa yang kita targetkan sudah kita dapati, maka kita tidak akan memukul lagi. Beda halnya dengan kalau kita angkara murka, ya, maka kita akan memukul sepuas hati kita, sepuas hawa nafsu kita. Demikian ikhwah. Maka hal ini hasilnya itu seperti mengadab ataupun menyiksa jadinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam memukul itu tidak boleh memukul wajah. Ya, tidak boleh memukul wajah karena Rasulullah pernah mengatakan idza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajha. Apabila salah seorang kalian memukul saudaranya, bertengkar atau berkelahi dengan saudaranya, maka hindari yang namanya wajah. Jangan sampai memukul wajah. Ya, kalau kita lihat sekarang kalau ada orang-orang yang sedang bertengkar apalagi sampai berkelahi, maka wajah merupakan target utama dalam pukulan tersebut, ya kan? Dan ini diharamkan ternyata dalam Islam. Dalam riwayat yang lain fal yattaqil wajha, hendaklah dia hindari yang namanya memukul wajah. Dan dalam riwayat yang lain wa idza daraba ahadukum, artinya apabila salah seorang kalian memukul, jadi bukan hanya ketika berkelahi, pokoknya ketika memukul, apakah memukul canda atau apalah namanya, falyajtani bil wajh, falyattaqil wajh, maka hendaklah dia hindari yang namanya memukul wajah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Jadi intinya kalaupun kita harus mau tidak mau harus memukul, maka memukul itu harus atas dasar sayang kita, kasih sayang kita kepada orang yang sedang kita didik, ya. Yang kedua, jangan sampai memukul wajah. Baik, ikhwah para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-abna wa arkanul imani wal Islam. Anak-anak dan rukun serta rukun iman serta Islam. Di sini penulis Syekh Mustafa Al-Adawi mulai membahas bagaimana pendidikan anak dengan Islam, dengan iman. Beliau mengatakan wa yajibu ayyata'allama al-abna'u usul al-iman wa arkanad din wa islaman wal islam min mi'fratin billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Wajib bagi anak-anak untuk mempelajari dasar-dasar Islam, dasar-dasar iman, usul iman, pondasi keimanan dan rukun agama Islam, yaitu seperti pengetahuan atau ma'rifah terhadap Allah, malaikat, buku kitab-kitab yang Allah turunkan, para rasul yang Allah utus, dan iman terhadap hari akhirat. Wa ayata'allamul imana bil qadari wa khairi wa syarrih, dan juga mereka mempelajari beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Wa yata'allamun nutqa bisyahadatain, dan juga mereka mempelajari mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat. Wa kadzalika as-salata wal siyama wa yakhussuhum min ahkamiz zakati wal hajj. Demikian juga mereka demikian juga mereka harus belajar salat, puasa, terutama terkait dengan hukum-hukum zakat dan haji.
Demikian ikhwah. Jadi di sini anak-anak ya juga harus kita ajarkan mereka bagaimana sholat, ya bagaimana puasa, apalagi sholat merupakan salah satu tiangnya agama, tiang-tiangnya agama Islam, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin, perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat di saat mereka berusia 7 tahun. Artinya diperintahkan di sini sekaligus ajarkan mereka bagaimana kaifiyat ataupun tata cara salat. Bukan disuruh lantas nggak diajarkan. Nah, demikian ikhwah. Ya bagaimana dia cara melaksanakan sholat? Kita suruh dia sholat, tapi dia nggak tahu bagaimana tata cara sholat. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh anak-anak agar sholat, itu secara implisit menunjukkan agar kita mengajarkan mereka bagaimana cara sholat, bagaimana kaifiat sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah ya sangat penting sekali kita ajarkan anak-anak kita sholat. Mulai dari takbir, kemudian bacaan doa iftitah, ya sesanggupnya lah, ya sanggup dia. Doa surat Al-Fatihah, membaca surat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana cara duduk iftirash, bagaimana cara duduk tawarruk, bagaimana cara salam dan seterusnya. Ini harus kita ajarkan anak-anak kita dan itu wajib hukumnya kita ajarkan. Ya, wajib hukumnya kita ajarkan sholat kepada anak-anak kita. Itu usia 7 tahun ya, usia 7 tahun sudah harus kita ajarkan mereka sholat. Demikian ikhwah. Demikian juga puasa. Ya, puasa kita ajarkan, pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sedang berpuasa, walaupun tidak batal. Ya kan ada hal-hal yang harus dihindari walaupun nggak batal. Jadi dalam masalah ini ikhwah, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik harus benar-benar memperhatikan hal ini. Kemudian juga zakat, bagaimana haji, wa ayyakhudhu bihadzin wafirin minal qur'ani was sunnatin nabawiyyati sahihah. Dan hendaklah mereka mempelajari banyak Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Demikian juga wa qasasal anbiya alaihi mussalatu wassalam. Dak ajarkan juga kepada mereka ataupun daklah mereka juga mempelajari kisah-kisah Nabi alaihi mussalatu wassalam. Karena dari kisah-kisah Nabi itu ikhwah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam, bagaimana beliau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung, kemudian ditiupkan roh, kemudian juga bagaimana setan berupaya untuk menggelincirkan Adam dan Hawa yang akhirnya mereka mendekati pohon yang sebelumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, yang kata Allah kamu jangan dekati pohon ini karena kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Jadi di sini kita boleh jelaskan kepada anak-anak bahwasanya jangan sampai mendekati kemaksiatan, karena kalau sudah dekat kemaksiatan itu dikhawatirkan akan jatuh kepada kemaksiatan. Jangan sampai dekat-dekat ke dosa, karena kalau sudah dekat umumnya atau dikhawatirkan orang itu akan jatuh pada perbuatan dosa. Demikian ikhwah. Dan kita ajarkan juga kepada mereka, kita beritahukan juga mereka bagaimana dendamnya, bagaimana tidak sukanya iblis kepada Adam dan anak-anak Adam sampai kita sekarang, di mana dia berupaya untuk menyeret anak Adam sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka bersama dirinya. Demikian ikhwah. Jadi itu menambah keimanan dan menambah
kehati-hatian anak nantinya ketika dia akan menjalani kehidupan. Bahwasanya dia senantiasa akan terus digoda oleh iblis. Makanya dia harus berhati-hati. Ini kita dapati dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam keluar dari surga gara-gara iblis dan Allah turunkan ke bumi. Itu ikhwah rahimanallah. Jadi dalam masalah ini banyak sekali kisah-kisah kisah-kisah Adam, seperti kisah Nabi Nuh, di mana ternyata Nabi Nuh juga berdakwah tapi malah anaknya, istrinya tidak beriman. Kisah Nabi Yusuf yang kita lihat hampir satu surat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Yusuf. Bagaimana setan itu membuat pertengkaran antara saudara, bagaimana kesabaran Nabi Yusuf, bagaimana kesabaran Nabi Yakub ayahandanya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ikhwah, dalam masalah ini kisah-kisah ini kita ceritakan kepada anak-anak dan kita ambil ibroh pelajaran darinya. Ya, kita ambil ibroh dan pelajaran darinya. Dan banyak sekali ikhwah kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga siyaru ahlil fadl wassalah. Demikian juga sejarah ahlul fadl, orang-orang yang istimewa dan orang-orang soleh. Ini banyak sekali ikhwah. Dari mulai sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti kisah Dzannun, seperti kisah Luqmanul Hakim, dan kisah-kisah yang lain banyak kita lihat, seperti kisah Uzair, kisah Khidir, kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah Ashabul Ukhdud. Ini semua menunjukkan bagaimana cara mereka mempertahankan agama mereka. Ya, mempertahankan agama mereka. Mereka tidak sudi untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendingan mereka mati ketimbang mereka harus kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ikhwah. Ya, dan orang-orang istimewa pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi SAW, seperti para sahabat Nabi SAW, atau yang paling dekat yaitu bagaimana istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam sampai mereka Allah ridhoi, ya, sampai mereka Allah ridhoi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Demikian Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah sudah tetapkan untuk mereka surga Jannatun Naim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah sediakan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi di sini ikhwah, ya, kita ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan para sahabat sampai ditetapkan dalam Al-Quran untuk mereka itu surga. Ya, Allah tetapkan untuk sahabat-sahabat Nabi itu surga. Ya, dengan perjuangan mereka, di mana para sahabat itu lebih mencintai Rasulullah ketimbang dirinya sendiri. Dan apa dirinya mati asalkan Rasulullah jangan tersayat sedikit pun, jangan luka sedikit pun. Ini kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh para sahabat. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Kisah-kisah yang terkadang tidak macam di dalam mimpi, seperti kita menceritakan sesuatu yang dalam mimpi nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin ini mungkin, dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita kisahkan kepada anak-anak kita. Jadi janganlah kisahkan kepada mereka cerita-cerita fiktif, dongeng. Ya, kadang-kadang kita ceritakan anak-anak dongeng yang dari negeri antah berantah, entah iya atau enggak, ya kan? Ini enggak ada fungsinya.
banyak lagi kisah-kisah para salafus soleh kita. Itu masih para sahabat loh. Belum lagi orang-orang yang setelah mereka, para tabi'in, tabi'in, para ulama. Allahu Akbar, banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita kisahkan kepada mereka. Ya, bagaimana cara perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana kesulitan mereka dalam mencari satu hadis. Kita kisahkan ini kepada anak-anak kita sehingga mereka tumbuh rasa semangat mereka, ya, tumbuh rasa semangat dalam diri mereka, mencontoh orang-orang istimewa pada zaman Rasulullah dan orang-orang yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Wasairu ma yuqarribuhum ilallahi wa ila jannatihi wa ridwani. Dan semua kisah-kisah yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah dan kepada surganya Allah serta keridhaan Allah. Wa ma yubaiduhum min sakhatillahi wa ghadabihi wa iqabihi wa ma yubaiduhum minan nar. Dan juga hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dan dari siksaan Allah, dan apa saja yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Demikian ikhwah. Jadi dalam hal ini ya kita sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya kita kisahkan kepada mereka beginilah para salafus soleh terdahulu, dari mulai kesabaran mereka, keimanan mereka, perjuangan mereka, ya, akhlak mereka yang luar biasa tersebut, agar anak kita bisa kagum. Jadi kagum dia itu terhadap para salafus soleh, kagum dia itu terhadap orang-orang yang soleh. Demikian. Jadi bukan ke hero-hero yang dongeng-dongeng itu, ke Superman lah, yang Batman lah, yang apalagi Iron Man lah, bukan itu yang menjadi favorit dia. Tapi favorit dia menjadi apa? Dia sangat suka dengan siapa? Dia sangat ngefan dengan siapa? Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Imam Syafi'i, masya Allah misalnya. Bagaimana dia sangat gandrung dengan misalnya dengan Ibnu Abbas misalnya, seorang muda belia yang cerdas dan jenius. Demikian ikhwah. Jadi pada orang-orang seperti ini mereka nanti ngefansnya, bukan kepada dongeng-dongeng atau mungkin kepada orang-orang kafir yang nggak jelas itu ikhwah. Ya, demikian ikhwah. Jadi itulah kita tumbuhkan, ya, rasa cinta mereka terhadap orang-orang yang soleh. Kemudian fahaddits auladaka daiman min usulil iman wal islami. Jelaskan kepada anak-anakmu, selalu jelaskan kepada anak-anakmu tentang dasar-dasar keimanan dan keislaman. Wa'arifhu biha. Jelaskan, terangkan kepada mereka keimanan dan Islam tersebut. Fa inna hadza anfa'u syai' lahum. Karena hal ini merupakan perkara yang paling bermanfaat untuk anak-anak. Bal walaka aidan. Bahkan bukan hanya anak-anak, untuk Anda yang mengajarkan juga sangat bermanfaat. Fid dini wad dunya wal akhirah. Baik bermanfaat untuk agama mereka, demikian juga untuk dunia mereka, demikian juga untuk akhirat mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Jadi dalam masalah ini kita harus kita harus perhatikan, jangan kita anggap sepele, jangan sampai kita nggak pernah kita bicara tentang iman itu apa, iman kepada Allah apa, beriman dengan malaikat apa, nggak pernah kita bicara nama-nama malaikat, nggak pernah kita bicara tentang hari akhirat. Yang kita bicarakan artis-artis, naudzubillah min dzalik, artis-artis kafir, ya. Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, ikhwah, kalau seperti ini yang kita ceritakan, gosip-gosip artis, naudzubillah min dzalik, ini hanya akan merusak anak-anak, ya. Hanya akan merusak anak-anak. Bahkan bukan hanya merusak anak-anak, merusak orang dewasa pun. Tidak sedikit ibu-ibu ngobrol dengan ibu yang lain, isi pembicaraan mereka artis fulan begini. Mereka bercerai, mereka kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi. Demikian ikhwah, dan hal-hal yang gak ada manfaatnya.
Jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Yang kalau kita tidak tahu tidak ada mudaratnya, dan kalau kita tahu juga nggak ada manfaatnya. Tapi itu mereka bisa bicara berjam-jam dalam masalah itu. Na'udzubillah. Bagaimana kalau seandainya waktu itu diisi dengan membicarakan masalah agama, bicarakan masalah iman, bicara masalah syariat Islam, bicara masalah sholat, bicara tentang akhlak. Nah, Masya Allah, itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Tapi ya begitu ikhwah, ya setan selalu tidak membiarkan orang-orang yang waktunya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat baik untuk dunia dan akhirat. Kalau mereka bicara masalah gosip itu bisa tidak cukup duduk 1 jam 2 jam. Tapi kalau sudah duduk untuk belajar, Masya Allah, hanya setengah jam sudah mulai ngantuk, sudah mulai nggak mood dan lain-lainnya. Kecuali kalau majelis gosip ya. Demikian ikhwah. Begitulah. Makanya dalam masalah ini ya kita ambil setiap kesempatan yang kita dapati, kita ajarkan anak-anak kita hal seperti ini. Nah, kalau orang-orang dahulu, entah juga ya kalau sekarang ya. Kalau orang-orang dahulu sebelum anaknya tidur dia dibacakan dongeng begitu kan. Kita jangan bacakan dongeng. Jangan bacakan dongeng. Bacakan apa? Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Ada buku Syiar A'lamun Nubala. Syiar A'lamun Nubala itu sejarah para ulama-ulama, orang-orang yang hebat. Itu ada berapa jilid ya. Dan alhamdulillah sudah diterjemah. Buku Arab yang sekian puluh jilid itu sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Anda tinggal ambil satu, ceritakan kepada anak-anak kalau Anda pun nggak bisa bahasa Arab. Pakai bahasa terjemahannya. Itu sampai dia besar juga nggak habis tuh Anda bacakan. Demikian. Kalau sekedar untuk pengantar tidur. Jadi jangan lagi cerita kancil, cerita timun, cerita Superman menyelamatkan apa begitu, Spiderman lah. Ya. Tidak usah lagi ceritakan masalah yang fiktif. Sudah ada kisah-kisah yang luar biasa. Demikian ikhwan. Jadi anak itu terbentuk dengan kisah-kisah, jiwa mereka terbentuk dengan kisah-kisah orang-orang yang memang hebat. Dan orang bukan sekedar hebat, orang yang hebat dan Allah ridhoi. Orang yang hebat dan orang-orang yang soleh. Demikian ikhwan. Jadi memang hebatnya itu dunia akhirat. Begitulah pengaruhnya terhadap dunia, pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin banyak bercerita untuk anak-anak kita, banyak sudah bahan. Masya Allah, para ulama kita sudah menulis buku ya untuk bahan-bahan ini. Demikian ikhwah rahimanallahu. Kurang juga Syiar A'lamun Nubala, Anda beli Al-Bidayah wa Nihayah. Masya Allah itu. Ya, jadi dalam masalah ini untuk banyak kisah-kisah Anda bisa lihat. Demikian. Kisah Khulafaur Rasyidin ada bukunya, Anda tinggal bacakan. Tinggal bacakan, Anda nggak perlu menterjemah dari bahasa Arab ke Indonesia, sudah diterjemah tinggal baca. Insya Allah begitu banyak kisah-kisah sejarah-sejarah yang sudah para ulama kita tulis. Bacakan itu kepada anak-anak kita. Insya Allah kan. Bahannya terlalu banyak, tapi seringnya kita itu mungkin kehabisan bahan, kita nggak mau mencari ya. Nggak mau mencari bahan yang sebenarnya para ulama kita sudah memberikan bahan yang sangat lebih daripada cukup. Kemudian ikhwah rahimanallahu, alim auladak, ajarkan anakmu hadzal hadis syarifil jami', hadis yang sangat mulia berikut ini, alladzi ja'a bihi Jibril, yang di situ yang dibawakan oleh Jibril. Wa 'allamahul umurul waridat fihi, dan ajarkan mereka perkara-perkara yang tercantum dalam hadis. Faqad jaa Jibrilu yas'alu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yata'allamuha sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sungguhnya Jibril telah dengan sengaja datang di tengah-tengah para sahabat dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa permasalahan, yaitu Islam, iman, ihsan, dan tanda hari kiamat. Untuk apa ikhwah? Untuk mengajarkan sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan triknya Jibril ya. Jibril untuk mengajarkan para sahabat. Dia tidak menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan kepada para sahabat, tapi dia caranya dengan cara biuslubin, dengan cara bertanya. Demikian ikhwah. Ya Muhammad,
akhbirni anil Islam. Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Bukan Jibril nggak tahu apa itu Islam, tapi Jibril alaihissalam ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam itu dari penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu loh kita ajarkan anak kita hadis ini, hadis yang luar biasa ikhwah, yang terkenal dengan hadis Jibril, hadis Jibril. Akhrajal Imam Muslim fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, min hadithi Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu, yaitu dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, dzata yaumin, di suatu hari, ittala alaina rajulun syadidun biyadh thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alai atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Jadi Umar bin Khattab ini bercerita tentang satu kisah. Kata beliau, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah di suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW. Ya, kita ketahui duduk bersama Rasulullah itu bukan majelis tak ada gunanya, tapi majelis ilmu. Kalau sudah para sahabat duduk bersama Rasulullah, itu isi adalah ilmu untuk manfaat dunia dan akhirat. Makanya para sahabat itu betah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit para sahabat menceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan satu ilmu, mengabarkan satu ilmu, seperti di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana proses pencabutan nyawa, ya. Proses perjalanan ruh setelah dicabut nyawanya, baik ruh orang mukmin maupun orang kafir. Itu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, apa kata mereka? Kata beliau, wa ka'anna ru'usuna ala ru'usina at-tuyur. Wa ka'anna ala ru'usina at-tuyur. Seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Artinya sangkin diem dan hening. Jadi kalau burung ikhwah, dia tidak akan hinggap di tempat yang bergoyang, apalagi kepala manusia. Tapi kalau tempat itu tidak bergoyang sedikit pun, di sinilah burung akan berani hinggap. Demikian. Jadi diungkapkan bahwasanya sampai kepala pun tak bergoyang. Sangkin khusyuknya, sangkin khidmatnya di saat Rasulullah SAW mengabarkan ilmu kepada para sahabat. Sampai seperti itu. Ya, kan beda dengan kita ini. Kita kalau sudah 1/4 jam mulailah gelisah, kepalanya goyang-goyang, kadang-kadang ngobrol dengan orang samping. Demikian ikhwah. Jadi di sini Umar bin Khattab mengatakan, satu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki di mana pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tak terlihat orang ini baru saja dari safar, gak terlihat. Dan wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu. Jadi ini satu hal yang aneh, ya, satu yang aneh. Biasanya kalau ada seseorang, kalau ada seorang yang datang dengan kondisi yang sudah sangat rapi, ya, sudah sangat rapi, kemudian baju putih, rambut hitam, nah ini biasanya orang tempatan. Demikian ikhwah, biasa orang tempatan. Beda dengan kita sekarang ada hotel gitu ya, kita sudah tempat mandi. Tapi dulu nggak seperti itu ikhwah, ya. Tapi permasalahannya wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu. Ya, kalau kan hanya orang yang hadir itu kan hanya dua, imma dia musafir, imma dia mukim. Kalau dia musafir, kelihatan ciri-ciri safarnya, seperti asy'atha wa akbar, rambutnya kusut, kemudian dia bajunya ya udah kotor, baju berdebu. Namanya juga safar waktu itu bukan seperti kita safar naik pesawat, tapi safar dengan unta, dengan keledai, dengan kuda, ya. Dan itu diterpa debu, tentunya kotor. Itu musafir. Ternyata orang ini tidak ada ciri-ciri safarnya. Ciri-ciri musafir nggak ada. Bajunya masya Allah bersih putih, rambutnya masya Allah hitam, la yura alai athar safar, tak kelihatan dari dia itu tanda-tanda orang musafir. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, lebih mengherankan lagi, wala ya'rifu am'un ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu.
Kalau dia tidak ada ciri-ciri safarnya, berarti dia kan orang mukim. Tapi ternyata tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal dengan dia. Jadi ini siapa sebenarnya? Dibilang musafir nggak ada cirinya, dibilang orang mukim nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di dekat Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffai ala fakhidaihi, maka dia pun letakkan kedua lututnya dekat lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Semakin heran lagi para sahabat, ini orang siapa? Begitu datang langsung duduk dekat Nabi SAW, lututnya berkenaan dengan lutut Nabi SAW. Ini siapa sebenarnya? Kemudian waqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, manggil nama lagi dia. Semakin heran para sahabat, ini siapa orang ini? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Ingat ikhwah, ini sahabat belum tahu kalau ini Jibril. Ya, belum tahu siapa yang datang. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam itu yaitu engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu merupakan syahadatain ya. Kemudian wa tuqimas shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu haji, melaksanakan haji in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Jika engkau mampu pergi ke sana. Inilah definisi Islam yang diajarkan Nabi, yang dijawab Nabi SAW ketika orang asing tadi bertanya tentang Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima yaitu engkau haji apabila engkau mampu. Qala sadaqta, kata orang ini, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Dia yang membenarkan. Makanya para sahabat, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'alu yusaddiquh. Kata Umar bin Khattab, kami merasa heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Jadi seolah orang ini macam mau menguji. Seperti mau menguji Rasulullah SAW. Betul jawabanmu ya Muhammad, betul. Artinya kan dia tahu. Ketika dia katakan kamu benar, berarti dia tahu. Ini ikhwah. Ya makanya Umar bin Khattab mengatakan, fa'ajibna lahu, kami heran ini orang gimana. Ya. Fa'ajibna lahu, kami merasa heran. Yas'alu yusaddiquh, kami yang bertanya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala akhbirni 'anil iman. Kemudian dia nanya lagi, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir. Kamu iman adalah kamu beriman terhadap Allah, malaikat, buku-buku, kitab-kitab yang Allah turunkan, para rasul-rasul yang Allah utus, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina biqadari khairi wa syarri, dan beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kembali dia katakan qala sadaqta. Dia katakan benar kamu ya Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Beliau mengatakan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian kembali ditanyakan, dia bertanya pertanyaan yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang hari kiamat itu bagaimana? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata Rasulullah, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Artinya di sini Rasulullah SAW tak tahu. Sebagaimana beliau tak tahu, Jibril juga nggak tahu. Demikian. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang
Akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Jawaban Rasul itu luar biasa ikhwah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sungguhnya orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Artinya yang ditanya nggak tahu, yang bertanya apalagi. Yang bertanya nggak tahu, yang ditanya apalagi. Artinya sama-sama, baik yang bertanya maupun yang ditanya, kedua-duanya tidak tahu. Yang ditanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang terakhir, Habibur Rahman. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah Rasulullah SAW, Sayyidul Mursalin, pemimpin sekalian Nabi. Dia nggak tahu kapan hari kiamat. Yang bertanya Jibril. Kita tahu bagaimana kedudukan Jibril di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril penghulu para malaikat, Muhammad penghulu seluruh para nabi. Kedua-duanya nggak tahu, kok tiba-tiba sekarang ini ada para ustadz yang tahu kapan hari kiamat dengan cara menghitung-hitung. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kemudian fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha, yaitu tanda-tanda hari kiamat adalah seorang ibu akan melahirkan tuannya, akan melahirkan pemiliknya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Juga engkau melihat seorang yang tak beralas kaki, kemudian yang tak berpakaian, alata miskin, ri'a asya dia pengembala kambing, tapi yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk saling meninggikan bangunan. Summa qala summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian setelah jawaban dari Rasulullah yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat, dia pun pergi dan kami pun hening, kata Umar bin Khattab. Summa qala li, lantas Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, ya Umar, tahu enggak engkau tadi siapa yang bertanya? Apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Aku berkata, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinakum. Dia adalah Jibril yang sengaja datang untuk mengajarkan urusan agama kalian. Disitulah baru mereka tahu bahwasanya ternyata orang yang tak dikenal, orang yang sangat rapi dan necis, ya, orang yang tidak ada tanda-tanda musafir dan juga tak dikenal sebagai anggota warga penduduk Madinah, ternyata dia adalah Jibril alaihissalam yang sengaja datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat, tapi dengan uslub, dengan cara pertanyaan, dengan cara memberikan pertanyaan, sehingga ketika Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut itu mengajarkan para sahabat tentang apa itu Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, setelah kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang hadis Jibril, ya ini Masya Allah, ini penjelasannya sangat panjang kalau kita mau bisa menjelaskan, tapi ya untuk anak-anak secukupnya saja, karena di situ hanya untuk memberitahuan kepada anak-anak kita bahwasanya iman itu apa, Islam itu apa. Jangan sampai mereka nggak tahu, sudah selesai, sudah tamat SD atau bahkan sudah tamat SMU, ketika ditanya apa itu rukun Islam nggak tahu. Ini kan miris ikhwah. Ditanya apa itu rukun iman nggak tahu. Demikian. Ini satu hal yang sangat membuat hati kita miris. Dasar-dasar keislaman, dasar-dasar iman dia tidak tahu. Insya Allah, ya. Padahal seharusnya dia usia 5 tahun seharusnya sudah bisa menjawab Islam apa, rukun Islam itu apa, rukun iman itu apa. Tapi itulah ikhwah kelalaian orang tua sampai anaknya sudah dewasa, sudah tamat SMP atau SMU, tak tahu apa itu rukun Islam, tak tahu apa itu rukun iman. Na'udzubillah min dzalik.
Para pemirsa rahimanallahu wa ikum, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah ada beberapa keterangan lagi terkait dengan masalah apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah iman, Islam dan lainnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, para ikhwah, para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Bagi siapa yang ingin bertanya, para pemirsa yang ingin bertanya, boleh Anda telepon langsung ke nomor yang sekarang, nomor yang baru ya, yang tercantum di layar televisi Anda. Ini nomor baru, tidak seperti nomor sebelumnya, sudah ada perubahan nomor, yaitu di 0812 12 12 8834 0812 12 12 8834. Masya Allah, nomor cantik ya. 0812 12 12 8834. Taib. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp melalui nomor yang sama. Atau Anda jika ingin mengirimkan ke nomor saya ini langsung juga dibolehkan, yaitu di 0895 6113 27778. 0895 6113 27778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bolehkah kita membaca surat Al-Fatihah untuk anak kita agar mereka jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Sulawesi Selatan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita membacakan Al-Fatihah itu, ya, membacakan Al-Fatihah itu untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada dia agar dia bisa menghafal Al-Fatihah. Untuk menjadi anak yang soleh tidak bisa hanya sekedar membacakan ayat, tidak bisa. Untuk menjadi anak yang soleh dia harus punya keimanan yang baik. Kita ajarkan iman, kita ajarkan Islam, kita ajarkan sholat, kita ajarkan bagaimana berakhlak, kita ajarkan bagaimana dia dengan adiknya, kita ajarkan dia dengan kakaknya, kita ajarkan bagaimana dia dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Itu perlu pelajaran, perlu pengarahan, tidak dengan membacakan Al-Fatihah. Bagaimana dia mengetahui bagaimana cara sholat kalau kita katakan hanya kita bacakan Al-Fatihah? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau kita ajarkan menghafal Al-Fatihah, ya boleh, silakan ya. Kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita ajarkan kepada dia apa itu kandungan Al-Fatihah, karena di Al-Fatihah itu banyak banyak kandungan-kandungan, karena Al-Fatihah itu kan ummul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata illa bi Fatihatil Kitab. La sholata illa bi ummil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca ummul kitab. Artinya ibunya kitab, ibunya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Karena di Al-Fatihah itu mengandung keimanan, mengandung di sana ada banyak keimanan yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Boleh, silahkan. Jadi bukan untuk menjadi anak yang soleh bukan sekedar membacakan di Al-Fatihah. Dia itu perlu pengarahan, perlu pengajaran, dan pengajaran pengarahan ini tidak hanya sehari dua hari, bahkan tahunan ikhwah. Tahunan. Bayangkan ikhwah, ketika kita membiasakan ingin agar anak kita itu sholat, rajin sholat, itu kan prosesnya tidak sehari dua hari, tapi tahunan. Mulai dari usia 7 tahun dan seterusnya, 10 tahun kalau nggak dia sholat juga dia boleh dipukul, sampai seperti itu. Demikian ya. Jadi tujuan membaca Al-Fatihah, ya kita ajarkan Al-Fatihah, silakan. Tapi jangan berharap dengan hanya memperdengarkan baca Al-Fatihah lantas si anak akan menjadi orang yang soleh. Kalau doa silakan, ya doa ya. Ya Allah, jadikanlah anak saya yang soleh. Itu tepat ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Naam, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Tari di Lampung. Ya, silakan ibu. Yang pertama nih, anak mau menanyakan, ada teman anak yang waktu dulu menikah tapi sudah hamil duluan. Iya. Kemudian sekarang anaknya sudah menikah
dan kebetulan anaknya laki-laki. Mm-mm. Karena yang mau anak tanyakan karena ini sahabat, jadi anak itu perlu tahu nggak Ustadz kalau dia terlahir dari hubungan di luar nikah, meskipun yang jadi bapak biologisnya ya tetap sama itu gitu Ustadz. Nah, apa benar kalau anak di luar nikah itu tidak mendapatkan waris? Makanya ini anak tanyakan. Taib. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, mengenai anak yang di luar nikah, apakah perlu orang tua memberitahunya? Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, anak di luar nikah itu berbeda hukum dengan anak yang di dalam nikah. Ya. Walaupun di sana ada pendapat-pendapat para ulama seperti, ya tentunya jika ayahnya sekarang itu adalah ayah yang menghamili ibunya dulu. Beda halnya kalau lainnya ikhwah. Misalnya si A menghamili si B, lantas si B ini nikah dengan si C. Nah, ini kan sudah sangat jelas. Ya, ini sudah sepakat para ulama bahwasanya dia tidak akan menjadi ayahnya. Tapi yang menjadi perbedaan itu adalah si A menghamili si B, lantas si A setelah si B hamil, si A nikah dengan si B. Berarti laki-laki yang menghamili si B. Nah, disinilah ikhwah rahimanallah wa iyyakum ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka mengatakan ya karena dia yang menikahkan, ya dia sama seperti yang lain. Nasabnya dinisbatkan juga kepada ayah, kepada si A-nya. Demikian ikhwah. Ya, dan dia sama seperti anak-anak yang lain. Tapi yang rajih Allahu a'lam bissawab, saya cenderung pada pendapat yang menyebutkan bahwasanya beda anak luar nikah dengan anak dalam nikah. Ya. Pertama, kalau dia perempuan tentunya ayahnya ini bukan walinya. Ya. Tapi yang ini sebagaimana ditanyakan oleh ibu yang dari Lampung tadi, ketika si anak ini laki-laki, dia lebih ringan ikhwah ketimbang anak perempuan. Karena kalau anak ini anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini mau menikah, nah ketika anak laki-laki mau menikah kan nggak perlu wali. Beda halnya kalau anaknya yang luar nikah itu anak perempuan, di mana dia harus ada wali yang menikahkannya. Kalau enggak tidak sahlah pernikahannya. La nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Itu ikhwah. Ya. Sementara selama ini dia tidak diberitahu tentang dia itu lahirnya secara halal atau secara haram. Demikian. Jadi bagaimana? Maka dia harus beritahukan kepada anak wanita ini, jangan sampai ketika dia mau menikah baru diberitahu bahwasanya dia nggak bisa menikahkan karena dia bukan wali. Karena apa? Karena dia adalah anak haram. Masya Allah. Hancur hati seorang anak seperti itu. Karena kan memang itu bukan salah dia, itu salah kedua orang tuanya. Makanya dari awal beritahu si anak, jadi akhirnya si anak bisa dinikahkan oleh wali hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana waliyun liman la waliyalah, aku adalah wali bagi siapa yang nggak punya wali. Jadi cobalah diberitahukan pelan-pelan ya. Demikian juga masalah warisan. Sepengetahuan saya Allahu a'lam bishawab, anak di luar nikah itu tidak ada warisan karena dia tidak sah secara syar'i bahwa saya sebagai anak. Jadi tidak wali dan juga tidak sebagai yang mewarisi. Demikian juga kalaupun si anak yang meninggal, si ayah tidak mewarisi. Namun demikian ikhwah, bicarakanlah pelan-pelan kepada si anak. Kalau bisa kita sebagai orang tua yang telah keliru, mohon maaflah kepada si anak. Apa salahnya kita mohon maaf? Ya. Kita sebagai orang tua minta maaf pada anak-anak. Mohon maaf ayah, bunda, mohon maaf karena ya begitulah kehidupan kami dahulu begini. Minta maaf, insya Allah anak bisa memahami. Ya, setiap orang itu pernah tersalah, dan orang yang tersalah itu adalah orang yang sebaik-baik orang salah adalah orang yang bertaubat. Ayah bunda sudah taubat nak, begitu. Beritahu, jangan ketika mepet waktunya kita mau nikah baru ikhwah. Ya,
Baru kita beritahu, hancur hati si anak seperti ini, kasihan. Ya, kasihan. Jadi kalau dari awal-awal kita beritahu, ya, ceritakan saja ya apa namanya tentang itu, yang ya kita mohon maaf lah pada anak kita. Demikian ya, mungkin pada waktu itu sedih lah dia ya, tapi kesedihan itu tidak seperti sedihnya dia ketika dia kehilangan wali yang untuk menikahkan dia. Ayah yang dia kira adalah orang yang sangat dia sayangi, dia yang diharapkan untuk menikahkannya, ternyata dia bukan ayah yang halal. Hancur ikhwah hatinya. Ya. Jadi dalam masalah ini ya beritahu. Dan beritahu kan tidak harus orang lain tahu, ya. Orang ini aja, si anak yang terkait. Adapun adiknya yang lahir setelah pernikahan, ya, maka itu sah menjadi anak. Misalnya ini nih, ikhwah, si A menghamili si B, hamillah dia. Untuk menutupi aib maka mereka nikah. Nah ini kan pernikahan ini kan juga ada khilafiyah para ulama apakah sah dan tidak sahnya. Namun anak yang ada dalam rahim walaupun dia sudah nikah kan tetap anak haram. Hanya setelah pernikahan mereka ini ada anak yang kedua setelah anak haram itu lahir, ada anak kedua, tetap dengan atas dasar pernikahan yang khilafiyah itu ikhwah, maka dalam masalah itu anak yang kedua ketiga itu sudah dianggap anak kandung yang dimana hukumnya sama seperti yang lain. Hukumnya sama seperti yang lain, nisbahnya kepada ayahnya, nasabnya kepada ayahnya, bisa menjadi wali dan bisa menjadi ahli waris. Ya walaupun pernikahan itu pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi untuk yang kasus yang ditanyakan oleh ibu, ya, sudah seharusnya diberitahu kepada anak-anak sedini mungkin. Jangan sampai ya mereka kecewa lebih dalam lagi. Sama dengan ini ikhwah. Kalau ada di antara kita mengangkat anak, mengadopsi anak dari bayi, ya dari bayi, atau kita adopsi anak sepupu kita misalnya dari bayi, mungkin kita punya perjanjian tapi kamu rahasiakan bahwa saya ini anak kamu, aku juga nggak bilang bahwa saya ini anakmu, deal, demikian ikhwah, ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu dalam Islam. Ayah angkat bukan jadi ayah angkat tetap ayah angkat, bukan ayah kandung, dan dia nggak bisa sama hukumnya seperti ayah kandung. Ayah kandung, ibu kandung nggak bisa diputus, nggak bisa ada aturan kamu nggak boleh ngasih tahu bahwa kamu adalah ayah kandungmu atau ibu kandung, nggak boleh. Ini memutus silaturahmi namanya. Jadi bagaimana? Ya kita beritahu, ya kita adopsi anak dengan catatan tetap ini adalah anak angkat. Kita hanya sekedar mengasuh. Yang namanya mahram tidak jadi mahram, tidak bisa. Yang namanya aurat kalau dia perempuan tetap harus ditutup di depan ayah angkatnya, karena ayah angkatnya itu adalah orang lain, bukan mahram. Walaupun yang mengangkat dia adalah yang mengadopsi dia sejak kecil. Makanya salah satu cara bisa keluar dari masalah mahram, kalau seandainya ada si istri punya air susu, susui. Jadi dia jadi mahram dengan ayahnya. Atau kalau adik si ayahnya ini punya bayi yang menyusui, maka disusui. Jadi ayah angkat ini menjadi paman mahram, menjadi paman susuan, jadi mahram. Demikian. Tapi yang namanya perwalian tidak, perwarisan juga enggak. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, bagi siapa yang mengangkat anak sejak kecil sampai sekarang anaknya belum tahu siapa ayahnya, belum tahu bahwasanya yang biasa bersama dia adalah ayah angkat, beritahu. Ya, beritahu mumpung mereka sudah bisa menalar, ya mumpung belum sampai mereka pada akad pernikahan. Kalau sudah akad pernikahan baru diberitahu, ini juga akan menimbulkan hancurnya hati mereka. Anak perempuan itu lebih mudah hancur hatinya ikhwah, karena mereka lemah, sering terbawa perasaan. Demikian, beritahu bahwasanya kalau memang masih ada ayahnya, beritahu itu ayahmu nak, itu ayahmu. Ya kita bisa ungkapkan bahwasanya walaupun engkau anak angkat bukan berarti kami nggak sayang, tapi yang namanya hukum Islam kan tetap, ya tetap yang nggak mahram ya nggak mahram, begitu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Kalau anda mau memberi dia sesuatu ya silakan, itu hadiah, nggak ada masalah. Tapi nama warisan nggak ada. Itulah ikhwah ya. Jadi jangan dirahasiakan, ya jangan dirahasiakan agar si anak bisa memaklumi. Allahu a'lam bishawab.
Bagaimana memperbaiki hubungan ibu dan anak perempuannya yang sudah balik agar mereka mau bercerita secara umur segitu mereka banyak menyimpan rahasia. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ya, yang bertindak sebagai orang yang proaktif itu ibu. Ibu yang harus membuka pembicaraan. Jangan ibunya pendiam apalagi anaknya. Ya, jangan ibunya cuek. Ibulah yang mendekati anaknya, nak ada masalah apa nak, apa yang bisa ibu bantu. Ibulah yang harus membuka pembicaraan. Demikian. Kalaupun selama ini antara ibu dengan anak tuh diam-diaman saja, ya bicaranya asal perlu saja. Mungkin ibunya kerja sebagai seorang wanita karir, pergi pagi pulang petang, ya ketemu sebentar. Kemudian ya mulailah mereka menyadari bahwasanya mereka kurang komunikasi. Ibulah yang pertama yang membuka komunikasi, bukan anak. Demikian ikhwah. Apalagi seorang anak gadis yang nggak pengalaman begitu kan, nggak pengalaman dengan cara berbicara. Ibulah yang harus bertindak proaktif, dekati anaknya. Ini anak Anda ikhwah. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menyimpan sejuta rahasia yang akhirnya membuat jantungnya, hati yang membuncah, yang ibaratnya bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Jangan, kasihan, mereka anak perempuan. Ya. Mereka anak perempuan, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh ditanya-tanya. Ya, walaupun anak laki-laki seperti itu juga, tapi tidak seperti anak perempuan. Maka ibu ya yang bertanya terutama, cobalah ibu yang proaktif, ibu dekati, nak apa kabar, betul? Gimana sudah makan gak nak? Ya bicara santai lah ya dengan anak kita. Atau bawa dia makanlah kali-kali, ya betul-betul menciptakan sebuah quality time dengan anak-anak. Tanya mereka bagaimana supaya mereka dekat dengan kita. Banyak cara ikhwah, ya banyak cara supaya kita dekat dengan anak-anak. Demikian. Jadi seorang ibu nggak usah menjaga image jaim, jaga image, nggak usah apa yang jaim. Tujuan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola amanah Allah Subhanahu wa taala, itu anak yang diamanahkan kepada kita. Coba kita yang membuka pembicaraan. Pandai-pandai ibu yang bertanyalah bagaimana cara membuka membuka pembicaraan sehingga sedikit demi sedikit anak bisa terbuka hatinya, ya bisa terbuka hatinya. Makanya ibu juga jangan suka marah-marah, jangan suka bawel, jangan suka kalau dalam bahasa Medan cerewet begitu. Ya hendaklah didik anak-anak dengan lemah lembut, ya dengan bijak, insya Allah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkara yang tidak ada jalan keluarnya, dengan catatan, dengan syarat kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Tapi ikhwah, waktu kita sudah habis. Ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal sal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.